Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bersyukurlah mereka yang bisa selalu maju walaupun tidak banyak kemajuannya, tapi hari-harinya selalu menjadi lebih baik, terutama keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana besar yang melanda manusia pada saat manusia itu sudah tidak memiliki lagi keinginan untuk menggunakan sakor untuk maju. Bencana yang paling besar adalah ketika Allah sudah mencabut keinginan seseorang untuk menemuinya. Maka bersyukurlah mereka-mereka yang senantiasa diberi semangat oleh Allah untuk tetap setiap saat merindukannya, setiap saat menemuinya, di mana saja, kapan saja, dan itu merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar. Itu sebabnya mari kita syukuri kenikmatan yang semacam itu, karena ternyata itulah kenikmatan yang paling besar. Dicabut kenikmatan itu adalah bencana yang paling besar. Ternyata menurut Quran, bencana yang paling besar bukanlah hancurnya semesta ini, tapi bencana yang paling besar adalah manakala seseorang tidak diberi lagi keinginan oleh Allah untuk menemuinya. Mari kita syukuri kenikmatan Allah yang luar biasa, yang setiap saat kita diberi semangat untuk tetap berada di jalannya, setiap saat kita diberi semangat untuk selalu menemuinya. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bersalawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah dalam Asmaul Husna tidak dihitung. Hitungan Asmaul Husna 99 dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Allah itu kalau dalam tasbih ibarat rosarionya, batasnya yang tidak dihitung. Tetapi ketika kita mengetahui hakikat di balik Allah, di balik sebutan Allah, di balik tulisan Allah, maka 99 yang dihitung itu dalam waktu sekejap kita akan bisa mengetahui, memahami dan merasakannya. Itulah belajar Asmaul Husna yang paling cepat, yang paling singkat. Sehingga dengan demikian kita mulai bisa merasakan Ar-Rahman. Dia yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah dibatasi. Kemudian kita pun menjadi orang-orang yang pengasih. Setelah itu datang anugerah yang kedua. Ternyata pengasih itu merupakan syarat awal untuk bisa merasakan Dia yang Maha Penyayang. Kalau pengasih itu sifatnya sangat umum, tapi kalau penyayang itu sangat pribadi, sangat khusus. Kalau pengasih itu sangat luas, meliputi urusan jasmani dan rohani. Ternyata penyayang itu lebih condong pada urusan rohani. Mereka yang sudah mendapatkan Ar-Rahim, maka dia akan mempancarkan kasih sayangnya kepada semesta ini. Maka dia akan mendapatkan yang ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Menyadari sepenuhnya bahwa segala yang ada di dalam dirinya adalah kepunyaannya, termasuk dirinya. Setelah itu dia akan mendapatkan suatu kebebasan. Tidak ada perasaan takut kehilangan apapun, karena dia menyadari sepenuhnya bahwa ada yang namanya Al-Malik. Begitu dia menyadari Al-Malik, dalam waktu yang singkat dia akan merasakan Al-Qudus, suci bersih batinnya, tidak ada rasa-rasa yang lain, rasa takut, rasa khawatir menjadi hilang. Setelah itu maka dia akan mendapatkan As-Salam, ya damai. Jadi ternyata tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba mendapatkan As-Salam, kedamaian, kalau dia tidak mendapatkan Al-Qudus. Tidak mungkin seseorang mendapatkan Al-Qudus kalau dia belum merasakan hakikat dari Al-Malik. Dan Al-Malik itu hanya akan dirasakan kalau kita sudah menapaki Ar-Rahim. Ar-Rahim harus dimulai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman dimulai dengan Allah, tapi bukan sebutannya, tapi kita merasakan Allah yang dibalik sebutannya itu, yang kemudian kita manunggal bersamanya. Kalau kita sudah mendapatkan As-Salam, damai, dengan kedamaian itu apapun yang kita kerjakan pasti akan membuahkan nilai. Betul? Iya. As-Salam. Kemudian Al-Mu'min. Kalau sudah damai, maka kita akan mendapatkan Al-Mu'min. Dia yang selalu memelihara keyakinan-keyakinan kita. Kenapa dia selalu memelihara keyakinan kita? Karena dia Al-Muhaimin, karena dia Maha Pelindung. Kenapa dia Maha Pelindung? Karena dia Al-Aziz, karena dia Maha Perkasa. Bagaimana mungkin kita berlindung meminta kekuatan kepada yang lemah?
maka hanya orang yang tidak punya akal yang mencari perlindungan kepada tempat-tempat yang lemah. Berlindunglah kepada Al-Aziz, karena dia yang maha perkasa. Bukan sekedar maha perkasa, karena dia Al-Jabar, yang maha memaksa. Terkadang kita ini harus dipaksa oleh Allah. Disuruh untuk murah hati, ternyata nggak ngerti-ngerti, ya dipaksa oleh Allah. Dibenturkan kita dengan segala peristiwa yang menyebabkan kita harus menjadi murah hati, kan dipaksa. Betul nggak? Terasa nggak kalau kita kadang-kadang harus dipaksa? Bahasa komunikasi Allah dengan kita itu terkadang ya belum nyambung. Karena belum nyambung, lalu Allah menggunakan bahasa komunikasi yang paling rendah yang kita bisa paham. Anak kecil umur 3 tahun pernah digigit nyamuk, lalu bentol-bentol badannya. Pengalaman digigit nyamuk itu akan terasa pada dirinya, sehingga kata digigit menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu saat ini anak mendekati saklar listrik. Orang tuanya khawatir anaknya kesetrum. Lalu orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang, awas nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Ya orang tuanya juga gak ngerti setrum itu kayak apa. Cuman orang tuanya pernah kesetrum, kan begitu. Lalu anak pakai bahasa, hati-hati nak, nanti kesetrum. Gak ngerti. Malah timbul kebingungan pada diri anak. Karena dia pernah digigit nyamuk, yang paling gampang, hati-hati nak, nanti itu saklarnya gigit kamu. Betul nggak? Kalau bahasa gigit kan jadi takut dia. Ya sementara kadang-kadang kita harus berbohong untuk kebaikannya. Karena kalau pakai bahasa setrum malah dia malah penasaran kan, ingin mencoba. Betul nggak? Kalau hati-hati nak kesetrum, malah dia ingin mencoba. Karena setrum adalah istilah baru bagi dia. Terhadap yang baru malah ingin mencoba. Tapi kalau hati-hati nak digigit sama saklar, bahasanya gampang dipahami. Jadi Allah itu sebetulnya sangat luar biasa berbahasa dengan kita. Untuk tingkatan yang kesadarannya di kesadaran rendah, ya pakai bahasa yang rendah. Untuk tingkat kesadaran yang lebih tinggi, pakai kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi luar biasa Allah. Jadi Allah sangat mengerti cara berbahasa dengan kita, disesuaikan dengan tingkatan kualitas spiritual kita, tingkat kebijakan, tingkat kearifan kita. Itulah hebatnya Allah. Cuman kan kita kadang-kadang belum bisa resonan dengan maunya Allah. Bahasa Allah menjadi tidak terpahami. Allah tuh kadang-kadang harus turun menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Jadi Allah mau mengajarkan sabar sama kita. Ya Allah tuh ingin semua kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar. Ya kadang-kadang menggunakan otoritas dia sebagai Al-Jabar, yang maha memaksa. Kata Allah, emang ini harus dipaksa. Anak kecil belum tahu pentingnya pendidikan, harus dipaksa bangun pagi, betul? Kita juga dulu begitu kan? Tapi begitu dia sudah memahami pentingnya pendidikan, paksaan itu sudah tidak penting lagi bagi dia. Yang lucu adalah kalau kita sejak kecil sampai setua ini masih tetap harus dipaksa. Bangun malam dipaksa, duha dipaksa, tahajud dipaksa, sabar dipaksa. Ya terpaksa Allah harus menggunakan bahasa dia, bahasa Al-Jabar, yang maha pemaksa. Al-Aziznya Allah sudah diserap oleh kita menjadi perkasa. Ya, seseorang yang perkasa itu seseorang yang tidak harus memamerkan keperkasaannya. Kalau orang masih senang memamerkan keperkasaannya, itu tanda dia tidak perkasa. Orang yang perkasa itu diam, senyum, bijak, tidak memaksa, itu perkasa. Nah Allah itu sedemikian perkasanya sampai Allah itu diam. Tapi semesta ini terus mengolah kita lewat kun fayakun. Kun itu, kun dengan kun kan dipertemukan dengan fa. Kun fayakun. Jadi kunnya Allah itu ternyata melewati suatu proses. Karena fa di situ adalah proses. Maka semua diproses. Jadi sebetulnya setiap hari sekarang ini kita sedang diproses untuk menjadi lebih baik. Cuman kita nggak ngerti kalau kita sedang diproses menjadi lebih baik. Karena kadang-kadang prosesnya selalu mungkin tidak menyenangkan kita. Ketika prosesnya untuk melaksanakan kun yang pertama, kun fayakun, supaya kun dengan kun yang ketemu, fa-nya itu tidak selalu yang kita ingin. Ketika kita mendapatkan yang kita ingin, kita tidak mau menceburkan diri di situ. Akibatnya kun cuma satu aja pada kita. Kun yang kedua nggak ketemu dengan kun yang pertama. Akibatnya kita tidak pernah maju-maju, mundur terus. Kita akan coba melihat lebih dalam lagi Quran surat An-Naba. Tempo hari kita sampai ayat yang ke-20. Betul? Ayat yang ke-20. Di ayat yang ke-20 Allah mengatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijadikanlah gunung-gunung, dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia. Ketika gunung sedang diperjalankan oleh Allah, ya kan? Pada saat itu segala sesuatu yang di semesta ini menjadi fata morgana. Bahkan kita ingat punya gunung saja tidak. Itu namanya gunungnya sedang menjadi fata morgana. Kullu say'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu menjadi hilang musnah kecuali wajahnya. Maka ketika kesadaran itu kita capai, semua yang ada di semesta ini menjadi fata morgana. Kesenangan semesta kata fata morgana, betul? Penderitaan di semesta ini juga penderitaan yang fata morgana. Kita selalu mengkaitkan yang namanya musibah besar selalu saja dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Banjir musibah besar, tsunami musibah besar,
kemudian longsor musibah besar. Itu yang selalu kita sebut musibah besar. Tidak ada satu ayat pun di Quran yang menyatakan musibah besar adalah kejadian yang terjadi di alam makroskopis. Musibah yang paling besar adalah manakala menimpa alam mikro ini. Makanya bencana yang paling besar kata Quran adalah ketika seseorang sudah diberi jalan menuju Allah, kemudian dia tidak menggunakan jalan itu. Itu bencana yang sangat besar. Berapa banyak sahabat-sahabat kita yang bisa melihat kalau dia hari ini kehilangan semangat untuk menemui Allah adalah bencana besar. Berapa banyak? Mungkin dianggap biasa-biasa saja. Baru terasa itu bencana besar nanti pada saatnya. Oleh karena itu, kita akan lihat lebih dalam lagi. Di ayat yang ke-21 Allah mengatakan, "Inna jahannama kanat mirsada." Sesungguhnya jahanam itu selalu menjadi tempat yang mengintai. Jahanam kan selalu dikaitkan dengan neraka, betul? Selalu dikaitkan dengan neraka. Dan itu selalu mengintai siapapun, termasuk kita. Ya, terkadang kita pun sering tercebur kan ke lembah kehinaan, ke lembah kegelisahan, betul? Kesadaran-kesadaran yang rendah. Itu sebenarnya jahanam. Ya, litogina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Saya ingin kasih tahu, siapa sesungguhnya orang yang melampaui batas? Siapa? Dia itu jabatannya RT. Harusnya dia melaksanakan tugas-tugas ke-RT-an saja. Rupanya dia malah lupa, tugas ke-RT-nya tidak dilakukan, malah dia melaksanakan tugas presiden, tugas gubernur, tugas RW, tugas bupati. Itu namanya melampaui batas. Jadi melampaui batas itu sebetulnya dia melakukan sesuatu yang di luar yang diperintahkan kepadanya. Saya ingin kasih tahu, tubuh kita diciptakan siapa? Allah. Tubuh kita diciptakan bentuknya seperti ini, ada nggak kepentingan Allah terhadap diri kita? Ada. Karena dia al-musawwir. Dia adalah yang maha pembentuk, yang sempurna. Allah membentuk tubuh kita dengan bentuk yang seperti ini. Itu pasti Allah punya tujuan. Sudahkah kita mengetahui tujuan Allah atas tubuh kita dibentuk seperti ini? Kenapa jempol jaraknya seperti ini dengan telunjuk? Kenapa telunjuk dengan jari tengah seperti ini jaraknya? Kenapa jari tengah dengan jari manis seperti ini? Kenapa jari manis dengan kelingking jaraknya segini? Kenapa jarak antara telinga dengan mata segini? Tidak ada orang ya yang ketika memasangkan ini ya di tujuh yang Allah ciptakan di dalam dirinya kemudian menjadi tidak pas. Tidak ada. Misalkan jarinya kepanjangan atau jari tengahnya kependekan. Tidak ada. Sudah dipasangkan begini kemudian tidak bisa nyambung. Nggak ada yang ininya lebih pendek dari ini. Sedemikian luar biasa karena dia al-musawwir. Tapi berapa banyak yang sadar kalau tangan ini diciptakan oleh dia yang bernama al-musawwir. Lalu dia gunakan tangan ini sama dia hanya untuk kepentingan dia. Dia tidak pernah sadar kalau di balik dia ada Tuhan yang menciptakan. Dia yang maha pembentuk yang bernama al-musawwir, dan dia menciptakan ini demi untuk kepentingan dia. Begitu kita menggunakan ini tidak untuk kepentingan dia, itulah orang-orang yang melampaui batas. Berapa lama kita melampaui batas karena ketidaktahuan kita? Yang luar biasa, setelah diberitahu dia tetap melampaui batas. Kalau dulu melampaui batasnya kita karena kita belum ada yang memberitahu. Sekarang sudah diberitahu, masih juga tidak menggunakan ini untuk kepentingan dia yang menciptakan ini. Bukankah dia telah melampaui batas? Betul? Ayo. Supaya kita tidak melampaui batas, maka kita harus belajar meniti ke dalam diri, menemukan atas dasar keinginan apa Tuhan ciptakan kita, atas dasar tujuan apa Tuhan ciptakan kita, sehingga kita hidup sesuai dengan yang diciptakan oleh Tuhan. Kita hidup sesuai dengan Tuhan menciptakan kita, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, maka menjadi selaras hidup kita. Nah, ketidakselarasan kita dalam hidup ini karena kita tidak mencoba untuk mencari tahu kenapa Tuhan ciptakan saya. Tahu sekarang dia melampaui batas. Nah, kalau berdasarkan kajian kita menurut Quran surat An-Naba ayat yang ke-22, kalau begitu berapa banyak orang yang melampaui batas? Tubuhnya hanya digunakan untuk kesenangan-kesenangan dia. Betul? Tapi tubuhnya tidak digunakan untuk kesenangan Allah. Jadi sama saja dengan Pak RT yang ditugasi untuk menjadi RT, malah dia melaksanakan tugas-tugas RW, tugas-tugas bupati, camat, gubernur, presiden, kan jadi melampaui kewenangannya. Sebetulnya banyak sekali manusia di semesta ini yang melakukan sesuatu melampaui tugas kewenangannya. Di Quran Allah bilang, "Inna rabbaka huwa'lamu biman dhalla an sabilih." Hanya aku, kata Allah, yang tahu siapa yang sesat dan siapa yang di jalanku. Kita menilai orang lain sesat, kita menilai orang lain salah, kita menghakimi orang lain, melampaui batas. Melampaui batas karena kewenangan yang diberikan kepada kita tidak seperti itu. Kata Allah, tugasmu ya kerja saja, hasil wilayahku. Kita masuk pada wilayah hasil, melampaui batas. Melampaui batas, maka untuk orang yang melampaui batas, ya tempatnya jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, kenapa selama ini kita sering gelisah? Sebenarnya kuncinya cuma satu, karena kita sering melampaui batas, melampaui kewenangan tugas yang Allah berikan kepada kita. Betul?
Kata Allah, tugasmu hanya menjadi kepanjangan tanganku untuk menyampaikan kasih sayangku. Yang terjadi apa? Kita tidak mengalirkan diri kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, malah kita menjadi tangan sendiri. Lalu Allah malah diatur berdasarkan tangan kita, bukan kita menjadi kepanjangan tangannya. Melampaui batas pasti akan bertemu dengan jahanam. Jadi kesimpulannya sebelum kita lanjut, ternyata selama ini yang menyebabkan kita sering jatuh pada jahanam karena kita sering melampaui batas kewenangan yang Allah titahkan kepada kita. Kita sering ngarang-ngarang sendiri terhadap kewenangan ini. Jadi hidup tidak menggunakan aturan Allah. Makanya Allah katakan di dalam ayat selanjutnya, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Proses daur ulang kehidupan sekalipun terjadi pada dia bukan meningkatkan kualitas kehidupan dia, karena dia diberikan tempat yang lebih rendah dari tempat yang sebelumnya. Dia didaur ulang dalam kehidupannya, tapi tempat yang berikutnya yang dia dapat tempat yang lebih rendah, tempat yang lebih rendah lagi, karena awalnya dia melampaui batas. Hari ini kita tidak bisa menggunakan tubuh kita sesuai dengan yang Allah mau. Kita mati hari ini, kita tidak bisa kembali kepada Allah. Mungkin saja diberi tubuh yang baru di kemudian hari, tapi tubuh yang berikutnya yang menyebabkan kita akan terus-menerus berada di jahanam berabad-abad lamanya. Ini ayat Quran. Mereka tinggal di dalamnya, itu mengacu pada jahanam tadi, berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula minuman, melainkan air mendidih dan nanah. Nanah itu kan sesuatu yang menjijikan, betul? Nanah itu kan virus, nanah itu penyakit. Kalau penyakit yang menjijikan, kemanapun dia pergi, yang dia tebar adalah penyakit. Penyakit kebencian, penyakit kedengkian, penyakit iri hati, ya, penyakit kemarahan. Kemanapun dia pergi, tidak pernah menciptakan kedamaian. Yang dia tebar adalah penyakit. Yang dia tebar adalah air mendidih dan nanah. Air mendidih kan kalau kena orang bahaya, bisa mengelupaskan kulitnya. Kalau orang terkena air mendidih, bukan sekedar terkelupas, berikutnya dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Jadi kalau orang lain masih merasakan sakit atas kehidupan kita, merasakan sakit atas keberadaan kita, berarti kita ini nggak ada bedanya dengan air yang mendidih. Kalau orang lain kedatangan kita menjadi berpenyakit, berarti kita masih menebarkan virus, masih menebarkan racun, menebarkan sesuatu yang sangat berbahaya. Awal muasalnya karena kita melampaui batas. Begitu melampaui batas, dapatnya jahanam. Kalau sudah dapat jahanam, tidak ada lagi kesejukan. Kalau tidak ada kesejukan, yang ada kegelisahan. Kalau kita punya kegelisahan, energi kegelisahan itu akan meradiasi ke sekitar kita. Makanya orang-orang yang semacam ini kan hidupnya juga tidak berguna. Makanya saya bilang tadi, semoga kita mewakili Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, ya kan? Dan seterusnya. Subhanallah. Jadi ternyata nilai kehidupan kita sangat kelihatan hari ini, karena kita bisa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak usah nanti, karena kita bisa melihatnya hari ini. Makanya bersyukurlah orang-orang yang tidak bisa diam, karena diam bagi dia adalah suatu siksaan. Dia kerjakan sekecil apapun yang dia bisa kerjakan, apalagi yang dia kerjakan membuat orang lain merasa nyaman dengan yang dia kerjakan, sekecil apapun. Walaupun hanya membereskan sendal barangkali di masjid, dia kerjakan sesuatu yang kecil, tapi ketika orang lain keluar dari masjid, dia merasa dimudahkan untuk mengambil sandalnya. Itu saja sudah sangat luar biasa, memberi kedamaian. Jadi karakter pribadi seseorang itu sebenarnya sangat kelihatan. Tingkat kualitas keimanan seseorang itu sangat kelihatan dari apa yang dia lakukan. Mari kita lihat di ayat berikutnya, jazaan wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Jadi sebetulnya ya semesta ini adil, ya. Semesta ini tidak mungkin melampaui batas. Semesta ini hanya akan membalas terhadap apa yang kita lakukan. Tidak mungkin semesta ini melakukan pembalasan di luar yang kita lakukan. Karena semesta ini hanya akan melakukan sesuatu untuk melakukan suatu proses keseimbangan saja. Nah, kita lanjutkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Kita kalau dengar kata hisab, kan biasanya pikiran kita langsung menerawang. Oh, nanti ketika dunia ini sudah dihancurkan, kemudian semua dibangkitkan dari kuburan, kan gitu? Diantrikan di timbangan, di posyandu. Kemudian setelah itu ditimbang satu-satu. Kan itu hisab katanya kita. Dan setelah itu manusia cuma terbagi dua, yang masuk surga, yang masuk neraka. Terus yang kembali kepada Allah berapa? Nggak ada yang kembali kepada Allah, semuanya surga atau neraka, kan itu? Pikiran kita kan seperti itu. Itu kan siloka sebetulnya. Cerita tentang kiamat yang selama ini diyakini oleh kita, itu siloka. Dihancurkan dulu semestanya, baru dibangkitkan dari kuburannya. Betul nggak? Setelah itu manusia akan kembali kepada Allah. Itu siloka. Dihancurkan dulu, ya, buminya. Setelah dihancurkan buminya, dibangkitkan ruhaniyahnya dari kuburannya. Setelah hancur semesta, itu namanya bangkit ruhnya. Bangkitnya ruh, bahasa Qur'annya kiamat. Makanya kiamat selalu diidentikan dengan hancurnya semesta. Iya, emang Nabi Musa hancur dulu.
baru kiamat. Nabi Muhammad hancur dulu, baru kiamat. Kita juga harus hancur dulu, baru kiamat. Buminya diratakan dulu, betul nggak? Gunung-gunungnya dihancurkan dulu seperti anai-anai. Setelah hancur semuanya, tidak merasa ada lagi kita, baru bangkit yang di dalam diri kita. Bangkitlah sang ruhani dari kuburan jasmani ini. Itu. Lalu kata-kata hisab yang paling tepat itu adanya di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-14. Allah mengatakan, "Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Jadi hisab itu kapan? Hisab itu saat kita sedang membaca kitab sejati kita. Kita sedang melihat diri kita yang sebenarnya. Kita sedang melihat apa yang kita lakukan. Kita sedang melihat ya akibat-akibat dari apa yang kita lakukan. Kapan itu terjadi? Saat kita sedang melihat kitab sejati kita ke dalam. Maka perintahnya di Quran, "Iqra kitabaka." Bacalah kitabmu. Kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Itulah hari hisabmu. Kalau begitu hari hisab kapan terjadi? Ya saat kita sedang membaca kitab amal kita. Kitab amal kita dibacanya kapan? Ya sekarang. Kapan saja kita bisa, kapan saja kita mau. Sekarang kita mau membacanya, sekarang kita bisa membacanya. Semua jelas kelihatan. Apa yang kita lakukan, dampak yang kita lakukan, semuanya bisa kita lihat. Itulah yaumul hisab. Jadi ternyata urutannya kan benar. Hancur dulu semestanya, betul nggak? Dibangkitkan ruhaniahnya, betul nggak? Saat itu kan kita antri, bersaf-saf menghadap Allah. Saat itu kita membaca kitab amal kita. Itulah yaumul hisab. Nyata atau hayalan? Nyata. Terjadi atau tidak? Terjadi. Jadi bahasa siloka itu menjadi bahasa pengalaman bagi kita, bagi mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Jadi tidak salah cerita kiamat yang selama ini kita yakini. Cuman kita terlalu meyakini dalam bahasa yang sangat materi, tidak digeser ke dalam bahasa ruhani. Itu silokanya, itu simboliknya. Bahasa ruhaninya kan sebetulnya urutannya memang begitu. Manusia dimatikan dulu, setelah dimatikan baru bangkit dia dari kuburannya, betul nggak? Emang syarat bangkit? Ya mati dulu, betul? Mati sebelum mati. Nyambung nggak? Nyambung? Kalau nyambung diteruskan, kalau nggak nyambung jangan diteruskan. Nah, teruskan, ya. Dan mereka mendustakan tanda-tanda kami. Siapa sih? Apa sih tanda-tanda kami? Kami di situ kan pakai K besar. Tanda-tanda Allah tentu saja. Ya tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Jadi saat kita sedang menghisab diri kita, saat itu yang kita lihat adalah tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah, ya Allah itu sendiri. Dan sungguh, dengan sungguh, ya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Betul? Tercatat di situ semuanya? Tercatat semuanya di situ. Makanya saya sudah sampaikan waktu kaji Quran surat Al-Qiyamah, membaca Quran yang benar itu adalah saat dimana kita membacanya tanpa menggerakkan lidah. Iya. Itu membaca Quran yang sesungguhnya tanpa menggerakkan lidah. Kata siapa? Ya kata Quran. Beruntung mereka yang sudah bisa membaca Quran tanpa menggerakkan lidah. Nah, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab, illa azab. Makanya sekali kita jatuh, kemungkinan berikutnya jatuh lagi, kemungkinan berikutnya jatuh lagi. Jadi sebetulnya kita itu dari lapisan bumi yang pertama masuk pada lapisan yang kedua, masuk pada lapisan yang ketiga, masuk pada lapisan yang keempat, masuk sampai lapisan yang ketujuh. Nah sekarang kalau kita sudah tinggal di lapisan bumi yang ketujuh, untuk menuju pada bumi pada lapisan pertama saja sudah beratnya kayak apa? Apalagi untuk menuju lapisan langit yang berikutnya. Untuk pindah dari lapisan bumi yang ketujuh sampai yang keenam, sampai yang kelima, sampai yang keempat, sampai yang ke-1, untuk masuk kepada lapisan langit yang tinggi, itu saja perjuangannya bisa berabad-abad. Jadi tahu sekarang bumi itu ada 7 lapis. Tahu? Ya bukan dibor ke bumi yang ini. Ya, jadi sebetulnya semua ya perwujudan dari materi, perwujudan dari makhluk, apa itu materi ataupun binatang, itu semua bisa dikelompokkan ke dalam lapisan bumi dari lapisan yang pertama sampai lapisan yang ke-7. Ya, kalau tinggal di tempat yang paling rendah, itu paling rendah. Kalau kita kan tinggal sekarang di tempat yang agak lumayan, walaupun rumah kita lain-lain, ya kan? Tapi lumayan kan? Kita tinggal di bumi yang ini, di lapisan yang ini. Coba kalau tinggalnya di lapisan yang lebih rendah lagi, betul nggak? Iya. Di lapisan lebih rendah lagi, yalah lapisan yang agak rendah, kuda misalkan, jarinya saja sudah jauh, betul nggak? Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini udah jauh, kan nggak mungkin dia bisa melakukannya, betul? Nggak mungkin. Yang mirip-mirip aja monyet, ya kan? Makanya kan Allah di Quran mengatakan, wa kunu kirodatan khosiin, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Sama sih, punya tis'ata asyara, sama-sama punya yang 19, tapi dia nggak ngerti cara menggunakannya.
Maka Allah bilang, aku kutuk kamu menjadi kera yang amat hina. Jadi kalau begitu banyak gak kera? Ya banyak. Itu adalah lapisan bumi yang lebih rendah. Nanti akan terdegradasi lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Untuk naik itu sesuatu yang Luar biasa, berabad-abad, kata Quran. Itulah jahanam. Kita teruskan, ya. Innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, dia mendapatkan kewenangan. Siapa yang bertakwa? Kan sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yang mengambil janji, diangkat gunungnya, betul? Diperjalankan gunungnya. Ketika dia memperjalankan gunungnya, semuanya menjadi fata morgana. Kenikmatan yang ada di dunia ini saat kita sedang berjalan gunung kita menjadi kenikmatan yang fata morgana. Makanya dunia ini kenikmatan yang menipu bagi yang tahu. Tapi yang belum tahu kenikmatan selain dunia, dia akan melihat dunia ini adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Untuk siapa dunia ini kenikmatan yang sesungguhnya? Untuk orang-orang yang tertutup. Untuk orang-orang yang terbuka, yang sudah merasakan kenikmatan di luar itu, dunia ini fata morgana kenikmatannya. Tapi bagi orang yang tertutup, dunia ini kenikmatannya nyata, senyata-nyatanya. Jadi kalau hari ini kita masih memandang kenikmatan dunia sebagai kenikmatan yang nyata, berarti kita masih tertutup. Gitu. Jadi kita bisa lihat ya dari cara dia memandang dunia, tertutup atau tidak tertutup. Teruskan yang berikutnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Kemudian yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh yang berisi di dalamnya. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan tidak dusta. Mohon maaf, kalau hari ini kita masih sering bicara dan perkataan kita itu adalah perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan dusta, itu tandanya kan kita masih tinggal di jahanam. Yang sudah tinggal di luar jahanam, yang sudah masuk surga, dia itu lebih banyak diam, sekiranya tidak ada manfaatnya. Mungkin setelah belajar ilmu ini, kita merasakan untuk ngomong ini rasanya malas gitu. Kalau tidak ada manfaatnya. Untuk bicara ini rasanya malas, sekiranya tidak ada faedahnya. Memang kata Quran seperti itu. Orang-orang yang sudah tinggal di puncak kesadaran, untuk berkata yang sia-sia, apalagi dusta, sesuatu yang tidak mungkin bagi dia. Karena apa? La yasma'una fiha lagwaw wala kizaba. Yang keluar dari mulutnya, illa qila salaman salama. Kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Kira-kira berdasarkan ayat ini, kita tinggal di mana sekarang? Tinggal di mana? Jangan-jangan masih tinggal di tempat yang airnya mendidih, yang masih banyak nanah. Kalau yang masih banyak nanah, yang keluar ya nanah juga. Yang keluar kan kata-kata yang penuh fitnah, menghujat, tidak menenteramkan, menyakiti. Itu gambarannya sudah cukup jelas di kehidupan ini. Ngapain? Ya, kita cari-cari nanti. Jelas kelihatan sekarang kok. Nampak jelas. Kapan? Sekarang. Kita selama ini beragama menghayal aja. Entar, ya nanti itu mulut kita akan ditutup rapat. Semua anggota tubuh kita akan bicara. Bukan nanti, sekarang pun sudah bicara. Kita sangat tahu apa yang kita lakukan. Kita menyaksikan terhadap apa yang kita lakukan saat ini. Teruskan. Ya. Jazaa'an min rabbika ita'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu, ya. Dan sebagai hisab. Hisab yang sesungguhnya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu hitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Jadi dengan Dia sudah tidak perlu berbicara lagi, tapi mengerti apa yang Dia mau. Itulah orang-orang yang sudah sampai di sana. Lihat ayat berikutnya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari itu yaqumur ruh wal malaika. Ketika itu ruh dan para malaikat bersaf-saf. Kita akan masuk nanti lanjutan dari ayat ini. Ruh dan malaikat bersaf-saf. Jadi ruh ini kan didorongnya oleh malaikat. Ruh ini akan naik atau turun tergantung malaikat yang dorong. Nanti malaikat yang akan dorongnya. Begitu ada malaikat, ada yang mendorong, naik itu ruhnya. Makanya mau maju atau mundur terserah yang mendorongnya. Yang mendorong apa? Malaikat. Kita, malaikat itu yang mendorong ruh itu, ya, ke tempat-tempat yang tinggi. Nanti kita akan masuk ke situ. Ini pengantarnya. Kecuali mereka tidak berkata-kata, kecuali ya, illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Kecuali orang yang sudah diberi izin bicara, maka perkataannya menjadi nancep, berfaedah. Makanya izin bicara itu tidak diberikan kepada orang yang sembarang. Kalau orang ngomong perkara ruh tapi pakai ilmu kirata, tidak mengalaminya, dia belum dapat izin bicara.
Jadi izin bicara itu apa? Pengalaman yang Allah berikan kepada seseorang. Makanya orang beriman itu dilarang membicarakan sesuatu yang tidak dialaminya, yang tidak dirasakannya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Murka Allah akan menimpa dirinya ketika dia membicarakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Itu sebabnya tidak semua orang diberi izin bicara. Maka Allah mengatakan, man azinalahu rahman wa qala shawaba. Barang siapa yang diberi izin bicara oleh Allah, maka kata-katanya pasti akan menghunjam. Kita kan sering mendengar orang berbicara, tapi kata-katanya ngambang, kata-katanya bingung, ya, kata-katanya tidak ada energinya, tidak menghunjam. Itu artinya dia belum diberi izin bicara. Kapan izin bicara akan diberikan Allah pada dia? Kalau dia sudah diberi pengalaman oleh Allah untuk mengalami yang dia bicarakan. Itu namanya izin bicara. Kalau dalam bahasa keilmuan ma'rifatullah, seorang murid itu kan disuruh bicara harus ada izin dari gurunya. Itu tidak bisa sembarang tiba-tiba misalkan semua memberikan doa gitu rame-rame. Dalam keilmuan ma'rifatullah itu kan ada yang disebut dengan silsilah, ada izin bicaranya. Izin bicara itu dari Allah yang disampaikan lewat guru-gurunya. Makanya kalau orang tidak dapat izin bicara, dia ngomong, akan terjadi perdebatan. Apalagi ketika dia ngomongnya itu belum yang dialami. Sesuatu yang diomongkan yang bukan dialami hanya akan mengeraskan hatinya. Makanya banyak orang keras kepala. Kenapa? Dia merasa banyak ilmu, keilmuannya itu yang mengeraskan dirinya. Tapi kalau orang yang mengalami pengalaman spiritual, tidak semakin keras, semakin lembut. Sekarang kalau kepala diadu dengan kepala, masing-masing sama kerasnya, kan saling menyakiti. Sama seperti batu dengan batu dikarungi, kan saling menyakiti. Coba batu dengan batu dikarungi, kan saling menendang, saling menyakiti, saling memukul, betul nggak? Tapi kalau air digabung dengan air, saling mengisi. Yang lembut ketemu yang lembut, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mengisi. Yang bijaksana ketemu yang bijaksana, saling mencerahkan. Yang bijaksana ketemu yang tidak bijaksana, tidak memaksa. Jadi kalau kita masih sering memaksakan pendapat kita kepada orang yang tidak tahu, yang tidak bijaksana kita. Kalau orang tidak tahu dipaksa, yang tidak tahu biarkan saja, ntar juga tahu. Di abad yang mana? Yang nggak tahu, berabad-abad lagi dia untuk menjadi tahu. Sekarang dia sedang tidak mau tahu, nanti di abad mana jadi yang tahu. Makanya jadilah air. Kalau air ketemu air kan saling mengisi, betul nggak? Saling meresap. Air kopi gabungkan dengan air susu, saling mengisi. Setelah itu nyampur, jadilah susu kopi. Betul nggak? Iya. Kalau sudah jadi susu kopi, ya rasanya kan udah nyampur, saling meresap. Ya karena yang lembut ketemu yang lembut. Coba batu ketemu batu, tetap aja yang ini batu, yang ini batu. Betul nggak? Ini malah menendang batu yang lain, pecah batu yang lain. Itu cirinya batu. Makanya kalau orang tidak dapat izin bicara, ngomong, ngantuk. Khotib bicara di mimbar, ya, saking asiknya dia dengan dirinya sendiri, bangga dengan keilmuannya. Yang ilmu yang disampaikannya sebetulnya tidak nyambung dengan yang dengerin. Yang dengerin kan tidur. Itu nggak dapat izin bicara. Ya. Kalau yang dapat izin bicara, itu pasti akan menghunjam. Wa qala shawaba, kata-katanya pasti menghunjam. Orang yang diajak bicara cuma bilang, oh iya, oh iya. Ya walaupun oh iyanya agak lama, tapi tetap oh iya. Oh iya, iya, iya. Agak lama, tapi iya juga. Itu masih lumayan itu. Wa qala shawaba. Ada langsung iya, ada langsung oh-nya lama dulu baru orang lain udah ketawa, baru dia ketawanya nanti setelah bubaran pengajian. Itu lumayan masih ikut ketawa kan? Masih nyambung. Ya. Bisa diteruskan? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Itu sebabnya sekarang tugas kita adalah mendorong ruh itu dengan malak yang ada pada diri kita agar ruh ini mencapai alam-alam yang tinggi. Kalau sudah mencapai alam yang tinggi, dia dapat izin bicara di alamnya sendiri. Jadi Allah itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Allah sangat mengerti. Makanya kenapa setiap pengajian saya memulai dengan Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku tidak mengerti apa yang dibutuhkan masing-masing orang di tempat ini. Tapi Engkau yang meliputi segala sesuatu. Engkau Al-Latif, Engkau yang Khabir. Engkau meliputi seluruh manusia yang ada di sini. Karena Engkau meliputi semuanya, pasti Engkau Maha tahu atas semua kebutuhan orang-orang yang di sini. Sehingga yang dibicarakan pasti nyambung. Oh, ternyata itu saya banget, nyambung kan? Gitu. Oh, itu ternyata gue banget, nyambung kan? Gitu. Jadi kalau di sini ada orang yang terasing, merasa omongan saya tidak nyambung, nyurang gitu. Nah, dua kemungkinannya. Pertama, saya tidak dapat izin bicara. Yang kedua, Bapak tidak dapat izin mendengar. Itu. Ya, izin bicara saja kan tidak adil, harus ada izin mendengar. Jangan-jangan tidak dapat izin mendengar. Coba orang asing datangkan ke sini, yang belum ngalami, dengerin ceramah saya, pasti nyurang. Betul nggak? Kenapa nyurang? Karena dia belum sefrekuensi dengan saya. Dia tidak dapat izin mendengar. Betul nggak? Makanya hati-hati ngomong. Kalau menggunakan bahasa Injil nih. Janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan di antara yang mati. Jadi janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Kalau sudah sama-sama dibangkitkan, nyambung. Izin bicaranya dapat, izin mendengarnya dapat. Ya, ada yang ngantuk nggak? Ngantuk itu izin mendengarnya sedang dicabut itu. Mungkin tidak bisa connect dengan saya.
Kita teruskan ya. Nah, zalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Pasti itu. Makanya Allah jamin di Quran surat Al-Ankabut, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Hari itu bukan hari yang mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi bukan sekadar Allah yang memastikan, tetapi harus ada dari dorongan diri kita. Makanya Allah katakan, "Faman sa'at takhota ila rabbih ma'aba." Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ingin hari itu menjadi suatu kepastian? Ingin izin bicara itu menjadi kepastian bagi kita? Kalau izin bicara itu ingin menjadi kepastian bagi kita, maka kata Allah, kita harus menempuh jalan kembali kepada Tuhan kita. Pasti hari itu akan terjadi. Bicaranya nanti sudah tidak pakai kata-kata lagi. Yang ada cuman ya, sami'na wa ta'na. Luar biasa. Jadi mengerti sekarang kenapa spiritual itu ada makom-makomnya, kenapa spiritual itu ada tahap-tahapannya. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kita memaksa orang lain memahami yang kita bicarakan, hentikan. Karena itu akan menjadi batu dengan batu. Yang satu keras memberinya, yang satu keras menolaknya. Sama-sama keras, diadu tuh batu dengan batu. Makanya suatu kezaliman menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya. Suatu kezaliman menahan ilmu dari mereka yang membutuhkannya. Ini yang disebut dengan izin bicara. Pak, kemarin saya ngasih pencerahan, terus malah ngajak berdebat. Tuh, nggak dapat izin bicara, ngasih pencerahan. Ya, apa sih yang kamu sampaikan? Quran surat ini, Quran surat. Lah, ayat itu belum terjadi pada dirimu, udah disampaikan. Ya, debat. Sekarang kita paham, perdebatan agama, perbedaan pendapat itu muncul karena masing-masing belum dikasih izin bicara. Kenapa tidak dikasih izin bicara? Karena malaikatnya belum mendorong ruhnya ke alam-alam yang tinggi. Makanya kita dorong dulu ruh itu dengan malaikat, dengan malak yang ada di diri kita untuk masuk ke alam-alam yang tinggi. Di alam itu kita dapat izin bicara. Pak, saya lagi nyuci saja dengerin ceramah di sini Bapak, rasanya nyambung. Gak apa-apa, mau lagi nyuci lagi apa? Nyambung kalau sudah dapat izin mendengar. Ada, saya beli CD punya Bapak, pusing Pak. Lah, ya, belum sama frekuensinya, pusing kan? Ujungnya apa? Menghujat dengan tingkatan pikiran dia. Akhirnya nyalahin orang, wah sudah tambah keras hatinya, semakin menjadi batu. Nanti ketemu batu lagi, sudah berantem, pakai golok, pakai apa? Agama jadi sumber kekerasan. Subhanallah, harusnya kan agama menjadi sumber kebijaksanaan, sumber kelembutan. Kita teruskan ya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu ya, siksa yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'uma qadzamat yadahu wa yaqulul kafirin ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang yang tertutup berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah saja. Tidak usah diproses menjadi air mani, tidak usah dikirimkan ke dalam rahim menjadi tubuh ini. Lebih baik jadi tanah saja, bermanfaat jadi tanah, lumayan ditanami menghasilkan sesuatu, daripada jadi manusia yang hanya menebarkan air mendidih dan nanah. Itu sebabnya Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah bentuk kamu dalam bentuk yang sangat tinggi, yang sangat agung. Summa radadnahu asfala safilin. Dan kemudian dia akan memiliki derajat yang jauh lebih rendah dari asalnya. Asalnya dia dari tanah, dibentuk menjadi sempurna. Ketika dia tidak menggunakan kesempurnaannya, maka dia akan dikembalikan lebih rendah dari tanah. Makanya orang yang tertutup berteriak kepada Allah, kalau tahu begini, udah aja gue dulu jadi tanah saja, manfaat. Paling tidak kan ada orang bikin saung di situ, betul nggak? Paling tidak ya ada toge di situ jatuh tumbuh, betul? Paling tidak ada biji kacang panjang jatuh di situ, tumbuhlah 2 atau tidak daun kacang panjang, lumayan jadi lalap sambal, betul nggak? Memberi manfaat. Terang kieu tuh, mending jadi tanah we kapungkur teh. Ini tanah yang sudah diproses, betul? Ini tanah semua yang sudah diproses, diserap oleh akar mineralnya, kemudian tumbuh menjadi daun, tumbuh menjadi buah, kemudian masuk ya di dalam inti sel kehidupan kita, dan kemudian bertemulah sel sperma dengan sel telur di dalam rahim ibu. Kemudian dibentuklah kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita sampai hari ini tidak pernah tahu buat apa aku dibentuk menjadi yang seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan anak telinga? Lama kita gak ngerti anak telinga ini fungsinya buat apa ya. Kok pakai jendil-jendil di sini? Kenapa Tuhan ciptakan tubuh saya kok ada bempernya? Ada bempernya. Dulu kita juga gak ngerti. Setelah kita tahu, subhanallah, kalau gak ada bemper sulit kasih bempernya. Betul? Semua gak ngerti. Baru ngerti kemudian. Ketika kita berkaca di depan cermin, coba selidiki dari mulai atas sampai sini, subhanallah, semuanya Allah ciptakan ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia. Ya, jangan berteriak seperti itu.
Kalau begini, ya Allah, kenapa tidak dulu saya jadi turab saja, jadi tanah saja? Kenapa Engkau bentuk menjadi yang seperti ini? Karena ketika sudah dibentuk yang seperti ini, kemudian tidak bisa menggunakannya, itu menjadi suatu bencana yang amat sangat besar. Sekarang kita pindah, turun ke bawah. Lihat ayat yang surat yang ke-69. Sudah. Surat Al-Haqqah. Al-Haqqah juga diterjemahkan hari kiamat. Jadi episode yang sekarang ini kita lebih banyak bicara untuk memperkokoh keilmuan kita. Memperkokoh keilmuan kita supaya tidak ada keraguan lagi. Sudah ketemu? Subhanallah. Ya, Al-Haqqah itu hari kiamat. Saya tidak akan membahasnya sebagaimana urutannya Al-Haqqah. Sekarang lihat ayat yang ke-13. Al-Haqqah ayat yang ke-13. Sudah? Nah, sebelum saya membahas itu, saya lupa. Lihat dulu Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij surat yang ke-70 di atasnya Al-Haqqah. Ya. Kita masih di sekitar ini, Al-Ma'arij apa artinya? Tempat naik. Sudah tahu tempat naik? Ya itu. Kalau tidak ketemu dengan seorang penunjuk jalan, cari tempat naik bingung, malah cari taraje. Di kampung ada orang sedang manjat pohon kelapa. Sebetulnya dia sih mau ngambil kelapa. Ketahuan sama orang yang punya pohon kelapa. Kamu ngapain itu pakai naik-naik? Emang apa ini? Itu pohon kelapa punya saya. Dikira ini jalan ke langit, Pak. Barangkali dia anggap pohon kelapa Al-Ma'arij, tempat naik yang selama ini kita tahu kan taraje. Betul nggak? Subhanallah, ternyata tempat naik itu ada di dalam diri kita. Subhanallah. Baik, kita lihat ya. Seseorang peminta telah meminta kedatangan sesuatu yang bakal terjadi. Ya. Untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Minallah dil ma'arij, dari Allah yang mempunyai tempat-tempat yang naik. Jadi sebetulnya ya, di ayat yang keempatnya kita lihat, di sini kita melihat kuncinya. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Mohon maaf, di situ ada Jibril enggak? Ada Jibril? Enggak ada. Di situ cuma dikatakan ta'rujul malaikatu, naiklah malaikat, warruhu dan ruh, ilaihi menghadap Tuhannya, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang kadarnya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau mau naik harus di tempat naik. Betul? Tadi kan dikatakan di Quran surat apa tadi? An-Naba di bagian yang ujung, ya kan? Jadi agar kita itu ya bisa mendapatkan suatu pengalaman yang sesungguhnya, maka di situ dikatakan malaikat dan ruh itu harus naik. Malaikat harus mendorong ruh untuk naik sampai di puncak kesadarannya. Di situ dia mengalami suatu pengalaman. Lalu setelah pengalaman itu dia dapat man azinallahu rahman wa qala sawaba. Di situ dia dapat izin bicara. Jadi kalau ingin dapat izin bicara ternyata harus naik di tempat naik. Ya, dengan cara apa naiknya? Mendorong ruh dengan malak yang ada di dalam diri kita untuk mencapai ilaihi, untuk mencapai Tuhan, yang kadar pencapaiannya satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Subhanallah. Makanya beruntung yang sudah bisa naik, ya. Ngerti sekarang? Sudah tahu tempat naik? Ya, itulah tempat naik. Jadi kalau kita ingin naik harus di tempat naik. Berapa banyak orang yang kalau ditanya ingin naik nggak keimananmu? Jawabnya pasti ingin, betul nggak? Nah terus kemudian ditanya lagi, gimana caranya? Ya di tempat naik. Disitulah kita akan mendapatkan keyakinan. Di situ kita akan mendapatkan tasdikun bil qalbi. Betul? Keyakinan kita selama ini bertambah terus karena kita sering naik di tempat naik. Orang yang tidak pernah naik di tempat naik tidak pernah akan bisa naik. Tuh, makanya Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, yaitu keterbukaan yang nyata. Maka aku akan tambah iman yang ada padamu dengan iman-iman tambahan dariku. Nah, cara Allah mendapatkan keimanan dengan memperkokoh pengalaman kita ketika kita sedang naik. Nyambung nggak? Ayo, mau dari ayat mana kita bicara? Baca Al-Ma'arij, nyambung. Baca An-Naba, nyambung. Baca Al-Qiyamah, nyambung. Baca Al-Muzammil, nyambung. Baca Al-Mudaththir, nyambung. Luar biasa. Subhanallah. Ya. Nah, maka di ayat berikutnya, fasbir sobran jamila, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang indah. Jadi ternyata naik itu perlu kesabaran. Awalnya perlu pemaksaan, betul? Jadi, ya, Al-Jabar memaksa kita dulu. Berikutnya setelah Al-Jabar memaksa kita, apa yang dipaksakan oleh Al-Jabar yang maha memaksa, lama-kelamaan setelah merasakan, gak perlu dipaksa lagi. Karena sudah tumbuh pada diri kita yang namanya kesabaran, sabar yang indah. Sekarang kita lihat Al-Haqqah tadi, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Nanti kita akan mundur ke belakang setelah kita memahami yang ini. Maka apabila ditiup sangkakala, kembali lagi
Al-Mudaththir cerita tiup sangkakala, Al-Qiyamah cerita tiup sangkakala, An-Naba cerita berita besar juga cerita tiup sangkakala, Al-Muzammil cerita tiup sangkakala. Betul? Kita ketemu lagi di Al-Haqqah. Ceritanya sama, tiup sangkakala. Makanya cerita tentang kiamat selalu diawali dengan tiup sangkakala. Secara siloka juga yang diyakini kita selama ini kan begitu. Engke teh cenah malaikat Israfil niup sangkakala. Betul? Setelah ditiup sangkakala, hancurlah semesta ini. Setelah dihancurkan semesta, bangkitlah semua dari kubur. Setelah itu hisab. Betul nggak? Setelah itu menghadap Allah. Indah? Baru tahu sekarang. Baru ketawa-ketawa sekarang. Oh iya ya. Urutannya toh begitu. Tiup sangkakala baru hancur. Betul nggak? Kan kalau kita belum tiup sangkakala belum hancur. Hancurnya pada saat ditiup sangkakala. Walaupun cuma sekali tiup. Emang tiup sangkakala berapa kali? Ya sekali. Nggak ada yang ada. Sekali aja. Sekali tiup. Sekali tiup udah hancur ya. Baru ngerti ya? Iya, ketawa sekarang kita. Ya Allah, tamat Quran dari dulu udah berkali-kali. Al-Haqqah udah dilewati berkali-kali. Baru hari ini ketemu. Nah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Betul? Terasa enteng mengangkat bumi. Jadi saya bikin wirid agung bersama teman-teman dari beberapa thariqat kemarin di Jambi, dari Bungo, dari Kerinci. Mereka merasakan lagi wirid itu katanya badannya terasa begitu enteng dan terangkat. Itu baru wirid, belum ditiup sangkakalanya. Apalagi kalau sudah ditiup sangkakalanya ya enteng. Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung. Lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Hati-hati. Ya. Bumi dan gunung dibenturkan. Gunung dibenturkan dengan gunung, bumi dibenturkan dengan bumi. Makanya untuk orang-orang yang sudah ditiup sangkakalanya, sudah dibuka pandangan kolbunya, makanya saat setelah itu banyak benturan-benturan dalam hidup ini. Betul? Iya. Benturan dengan apa? Bukan benturan dengan rohani, benturannya dengan urusan-urusan jasmani. Ngerasa nggak? Udah gepeng aja, dibentur-bentur terus. Ada juga yang membentur-benturkan kepalanya sendiri ke tembok, betul nggak? Nggak tahan ujian. Ada juga yang berhenti ngaji karena nggak tahan ujiannya. Katanya pengen diwisuda, ujiannya ngilang. Tiap ujian sidang nggak pernah hadir. Itu saat dibenturkan dulu. Ngerti sekarang? Iya. Oh iya Pak, setelah saya ditiup sangkakala waktu itu, luar biasa Pak benturannya. Iya, benturan dengan tetangga. Iya kan? Benturan dengan keluarga, benturan dengan guru-guru kita dulu mungkin. Betul? Benturan dengan teman pengajian, ya. Iya. Sampai berdarah-darah waktu itu. Ya yang dibentur-benturkan dulu biar lembut. Sekarang kepalanya udah lembut karena dulu keras ya. Udah dibentur-bentur sama Allah. Harus dibentur-benturkan dulu kata Allah. Nyata nggak ayat ini? Nyata. Ya dulu nangis dibenturin ya. Sekarang baru ketawa. Oh iya Pak. Dulu ketika dibenturkan ngeluh sama saya dibenturkan lagi. Tiap ngeluh benturkan lagi. Ada dulu yang bapak ini kejam sekali katanya. Setiap ngeluh sama bapak malah dibenturkan lagi. Sekarang baru tahu setelah dibenturkan oleh saya jadi kuat. Oh sekarang alhamdulillah ya. Gitu. Kadang-kadang kita nyuci selimut juga ya kalau kotor kan bukan dikucak, diangkat, angkat lagi, saking kotornya. Saking kotornya kita itu harus dibentur-bentur. Digiling di mesin cuci nggak cukup. Dakina surting, disikat ya sampai merudul, betul nggak? Setelah itu diangkat ke atas, gitu kan? Kalau dulu saya disuruh itu namanya apa? Cuci selimut. Kalau sama ibu dulu di wahangan kena batu, pluk gitu ya, keluar itu semua dakinya. Begitu dakinya udah keluar, lega, betul nggak? Dakinya udah keluar, harum, ya kan? Sebelum disetrika dikasih pewangi sedikit, enak sekarang semuanya menjadi nyaman. Ya sakit dulu, sakit, semuanya ngerasain kan? Oh luar biasa. Air mata berdarah-darah waktu itu, nggak ngerti. Ternyata kata Quran, setelah ditiup sangkakala, ketika bumi dan gunung sudah diangkat oleh Allah, bersiap-siaplah untuk dibentur-benturkan. Untung Pak, tenang aus. Kalau nggak ngaji mau udah berhenti. Ya subhanallah, pengajian kita pun pernah dibentur-benturkan, ya kan? Benturkan sana, benturkan sini. Ya kita sekarang udah tahan, dibentur-benturkan udah fleksibel, ya, udah fleksibel. Santai aja. Saya juga sama, sempat dibentur-benturkan. Saya dibenturkan dengan guru, ya. Iya. Kalau nggak tahan kan, ya subhanallah. Emang itu semua itu terasa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar. Harus pakai Al-Jabar kita itu. Harus dipaksa. Nah proses pembenturan itu adalah cara Allah memaksa kita supaya bersih. Ada yang bisnis hancur luar biasa. Kalau tidak dihancurkan oleh Allah, kemelekatan pada bisnisnya luar biasa. Dipaksa oleh Allah supaya tidak melekat. Terasa dipaksa? Yang namanya dipaksa itu kan kita ketarik-tarik, betul nggak? Iya. Sapi kalau ridho jalannya nggak merod, betul nggak? Tapi kalau nggak ridho, udah kakinya gitu terus. Nah, kita selama ini merod, kakinya nahan terus, udah diderek sama Allah leher kita, nahan terus. Ya udah, kakinya sakit. Betul nggak? Coba, jangan merod. Jadi kita selama ini merod, tahu merod ya? Nahan kakinya itu coba sapi kalau dipaksa merod. Setekar kebek. Akibatnya apa? Patah kakinya. Jadi kenapa kita selama ini sakit Pak? Merod. Ya.
Padahal Allah itu sebetulnya ingin kita tambah suci, ingin kita tambah bijak, ingin kita tambah lembut, betul nggak? Itu kalau dalam bahasa fisika itu yang disebut dengan kelembaman, inersia. Inert dalam bahasa Inggris kecenderungan kita ingin tetap di tempat itu. Iya. Kita tidak siap berpisah dengan anak-anak, inersia. Kita tidak siap melepaskan jabatan, inersia. Kita tidak siap melepaskan orang-orang yang kita cintai, inersia. Kita inginnya semuanya abadi, hayang panjang umur terus, hayang sehat terus, hayang benghar terus. Kapan kita belajar sabar kalau semua yang kita ingini selalu saja terjadi? Belajar sabar justru terjadi pada saat kita menerima yang tidak kita ingin dalam hidup. Dan kitanya suka merot. Sok ayeuna mah pamit dituntun ku Allah teh sing ikhlas. Geus ditalian eta tungtung nama beuheungna sagala rupina nya bareudem. Ditarik teh paksa karena dia adalah Al-Jabar yang maha memaksa. Mengerti kenapa dari awal tadi saya cerita Asmaul Husna? Itu supaya kalau saya ngasih materi itu, aspek pedagogiknya masuk. Semua tadi yang saya berikan di awal itu, saya gunakan untuk memberikan pemahaman-pemahaman di dalam. Oh, kenapa tadi saya bicara Al-Jabar? Karena intinya, hari ini kita mau cerita bahwa sebetulnya selama ini kita dipaksa oleh Allah. Karena kita merod, nyeri. Nu nyeri hati, nu nyeri sirah. Gitu. Sok, kalau dulu kata Allah teh, ikhlas, ridho, sabar. Tidak akan terjadi proses penyakitan itu. Semuanya menjadi lurus, mulus. Karena kita membiarkan kita dituntun oleh Dia yang maha menuntun kita. Percayakan kita kepada Dia, karena Dia adalah Al-Aziz, karena Dia adalah Al-Muhaimin. Dia maha melindungi, sekalipun mungkin sakit, tapi percaya kalau Dia sedang melindungi kita. Dia tidak mau kita kembali bukan pada Dia. Dia ingin agar kita kembali padanya saja. Kita ingin kita kembali padanya saja. Lalu dibelokkan ke sini, karena sudah terlalu jauh jalan kita. Dolalam ba'id, sesatnya kita dulu sudah sesat yang sejauh-jauhnya. Makanya ketika dibelokkan capek. Ibarat ini jalan, di sini ada apa? Ada cabang, harusnya kita tuh ke kiri. Kita sudah terlalu jauh, ditarik dulu tuh ke sini supaya jalan lurus. Cuman kita nggak sadar, karena kita ini sering sok tahu, karena kita ini sering jadi Tuhan. Ketika dipaksa oleh Tuhan untuk kembali ke jalannya, kita nggak mau, jadi sakit. Coba kata Allah, lemeskan badanmu, ikuti aku saja. Bahasa Ayanda Guru kan mengalir bersama Allah seperti air yang mengalir. Ikuti saja aliran takdirnya, aliran keinginannya, jangan memaksa Dia. Semuanya akan mulus-mulus saja. Kita akan mengerti suatu saat. Ternyata semua karena Dia adalah Al-Muhaimin, karena Dia adalah Sang Maha Pelindung. Setelah dibentur-benturkan, gunung dengan gunung, bumi dengan bumi, bumi dengan gunung, dibentur-benturkan dengan segala kehidupan, terjadilah dalam diri kita kemuakan terhadap dunia. Lahirlah pernyataan Ibnu Atha, beruntunglah ketika kamu sedang dibuat muak kepada dunia, karena Tuhan sedang membuka jalan untuk kita lari kepadanya. Kemuakan pada dunia, karena Tuhan sedang membuka jalan agar kita lari kepadanya, daripada kita terus asik dengan dunia, sedangkan Tuhan sedang menghentikan jalan kita kepadanya. Oh, baru ngerti, ternyata saya muak dengan ini, muak dengan itu, sudah cari yang namanya uang, udah banyak pun tetap menggelisahkan kita. Akhirnya suatu saat muak, karena selesai dibentur-benturkan. Kalau nggak dibenturkan, kapan kita muaknya? Ada orang yang menipu kita, ada orang membohongi kita, ternyata dunia ini kotor, muak. Datanglah Al-Hikam, bersyukurlah kamu yang telah dibuat muak oleh Tuhan ke dalam dunia ini, karena Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita untuk menarik kita kepadanya. Indah? Indah. Wah, sekarang nggak boleh ya berburuk sangka lagi pada kehidupan, semuanya indah. Maka setelah dibentur-benturkan, setelah muak, baca ayat berikutnya. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu setelah muak, setelah capek, lelah, idit isuk, wih sore, setelah bertahun-tahun jadi keledai yang dikejar oleh singa yang liar, capek juga akhirnya. Betul. Gus piknik kali itu, piknik kali dia behak tah nggak dipiknikan deui. Bali entos 10 kali, ke mana deui? Hawaii entos. Las Vegas geus ngasaan. Mana deui ya? Ujung perjalanan semua manusia adalah diam, hening dan kembali kepada Allah. Ayo, benar enggak ayat ini? Betul. Masa Allah cerita yang enggak betul? Cuman selama ini kan kita enggak ngerti aja ayatnya. Subhanallah, maka namanya juga al-haqqah. Al-haqqah sebenarnya adalah kebenaran. Hak. Ikuti aja. Di sini katanya al-haqqah hari kiamat. Betul. Untuk mencapai kebenaran yang harus kiamat. Tapi al-haqqah sebenarnya adalah kebenaran. Betul kiamat? Setelah dibentur-benturkan? Jadi kalau baru tawajuh, dibenturkan, lulus, enggak akan lanjut kiamatnya. Makanya yang dipilih oleh Allah untuk sampai di sini sedikit. Makanya kata Allah, sullatun minal awalin wa qalilu minal akhirin. Awal nama seur, rame. Tungtung namangan saltik wa qalilu minal akhirin. Ini sisanya yang sudah dibentur-benturkan. Saya sanangan sakieu. Inilah yang akan dikiamatkan oleh Allah, yang sudah lari, ya, hanya bangga dengan ilmu. Sudah dapat doa ini, doa itu. Udah dapat yang 30, pengen yang 40. Jadi koleksi, terus membanding-bandingkan. Ibu tos kenging, abi makan mari. Ibu yang ini kayak keledai, lari lagi, kejar. Abi tacan bapak, cari lagi. Mengejar terus. Apa yang didapat? Gak dapat apa-apa. Cuma jadi debt collector aja. Akhlaknya tidak berubah, kebijaksanaannya tidak berubah. Kenapa? Dia cuma sampai ditiup sangkakala, can kiamat. Belum diangkat bumi dan langitnya, belum dibentur-benturkan. Saat dibentur-benturkan,
lulus. Nah, beruntung. Wajah-wajahnya bersinar. Karaos pisan Pak. Karaos. Iya, kalau ngaji itu harus sampai karaos. Kalau can karaos belum ngaji. Kalau baru mengumpulkan sejumlah ayat can ngaji. Saya cuma menegaskan apa yang ayahanda ibunda mengalaminya. Cuma menegaskan saja. Itulah kebenaran. Itu jalan kita memang seperti itu. Siapa Nabi dan Rasul yang tidak dibentur-benturkan? Siapa para sunan para wali yang tidak dibentur-benturkan? Kita inginnya sekaum dengan para nabi. Tapi begitu diproses kayak nabi, lulus. Mau jadi apa kita? Jadi syarat untuk dikiamatkan harus dibenturkan. Lihat ayat berikutnya. Setelah kiamat, lalu terbelahlah langit. Setelah terbelah langit, melihat bulan yang purnama, matahari yang indah, bintang-bintang yang bertaburan luar biasa. Karena pada hari itu langit menjadi lembut, bukan lemah, menjadi lembut. Betul? Ketika kita sedang berada di langit itu terasa lembut, sejuk, betah, damai. Alim turun dari dia. Tapi kan masih ada tugas, turun lagi ke sini. Setelah itu di sini udah berbentur-benturan lagi dengan batu-batu yang keras, ya kan? Udah, nanti naik lagi, kiamat lagi. Betul? Terbelah lagi langit, lembut lagi. Turun ke bumi, keras lagi. Tapi naik lagi. Kita baru hari ini bisa mentertawakan masa lalu kita ya. Mana lo? Asa geus bener we tiba heula teh. Asa? Iya, hari asa menjauhkannya. Ukur cek jeung cenah. Buat buahna leubeut ku meureun. Meureun we jeung panginten, sugan jeung sugan eta oge. Surga sugan, akhirat sugan. Sugan we engke ditimbang teu rada berat cenah ka belakang. Subhanallah. Kemudian ayat berikutnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit.